kita sebelum kita masuk dan diberkati dalam ibadah pada pagi hari. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya boleh turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom saudara. Kita akan tetap menyembah Tuhan, kita akan tetap memuliakan Tuhan. Siapa yang di sini datang di tempat ini rindu untuk merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kita nggak hanya mau masuk di pelataran Tuhan, kita tidak hanya mau masuk di ruang kudus Tuhan, tapi sampai kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Angkat hatimu saudara. Angkat hatimu saudara. Kita mau sama-sama masuk ke dalam penyembahan kita yang sejati. Bebaskan rohmu saudara. Angkat suaramu, puji namanya. Biar tingkap-tingkap surga terbuka Tuhan pagi ini untuk setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati para jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Rabbi Syekh ya Rabbi.
firman ya Tuhan, hanya layak kami persembahkan kehadirat-Mu, Tuhan yang mempunyai kemuliaan itu, yang berkenan menyatakannya dalam setiap pribadi yang kepadanya Tuhan berkehendak menebusnya. Dan hari ini dengan penuh ucapan syukur kami masuk ke dalam pelataran Tuhan. Dengan penuh sukacita kami masuk dalam gerbang pujian untuk diberkati dan diurapi oleh Tuhan, dan diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Kami boleh ditenggelamkan dalam segala kemuliaan Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah kebenaran firman-Nya yang boleh membawa pembaruan dalam hidup kami menuju keserupaan sebagaimana Kristus. Oleh sebab itu, kiranya demi nama Yesus Allah yang hidup, seluruh ruangan ini boleh dipenuhi oleh hadirat Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan. Kuasa darah Kristus membentuk hidup kami, boleh membungkus hidup kami, untuk kami dapat memuji, mempermuliakan, dan meninggikan nama Tuhan, memproteksi hidup kami dari segala apa yang jahat. Dan puji nama-Mu, kami menyerahkan ibadah hari ini sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Kami siap masuk dalam gerbang pujian untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, berkata dan percaya. Amin. Shalom saudara. Beri senyum dong kanan kirinya. Kita mau tunjukkan sukacita yang baru pagi ini ya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita itu hidup? Amin ya. Tapi ketika kita punya masalah, kadang kita itu lupa. Nah, di lagu ini kita perlu diingatkan lagi. Kita mau saling mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman kita yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Kita mau sama-sama ingatkan bahwa Dia itu hidup dan selalu ada hari esok. Amin.
kehadiran Tuhan. Kita mau merayakan hari ini karena ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Siapa yang mau bersuka cita lebih lagi bersama Tuhan? Amin. untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lagi. Sebuah lagu saudara untuk mengingatkan kita, mujizat Tuhan itu selalu ada, tidak akan pernah berubah untuk setiap kita. Tapi sesungguhnya yang lebih kita perlu itu adalah kekuatan Tuhan untuk menopang kita.
membutuhkan mukjizat-Mu, tapi kami juga memerlukan kekuatan-Mu yang menyertai hidup kami. Kami tidak hanya membutuhkan hidup yang berkelimpahan, tetapi biarlah kami membutuhkan hati kami untuk tetap diurapi, sehingga kami tetap dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, kiranya ketika firman hari ini dibentangkan, siapkan hati kami sebagai pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga setiap perkataan benih kebenaran firman Tuhan, kami dapat meresponi bahwa Engkau yang berbicara terhadap hidup kami. Ketika firman itu dibentangkan, maka pada dasarnya firman itu yang berbicara. Sementara hamba-Mu ini hanyalah sebagai sebuah alat yang Tuhan kehendaki untuk membentangkan hari ini. Namun hamba-Mu tetap memohon kiranya penyertaan-Mu ada dalam hidup hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang Kau boleh sampaikan melalui hidup hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, tidak berasal daripada hamba-Mu. Dan setiap kami yang bersedia untuk menerima, mengerjakan firman itu, kiranya berkat firman itu sempurna menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersama-sama siap diberkati hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, mari bersama-sama kita akan membuka kitab Matius, saudara. Kita akan bersama membuka kitab Matius pasal yang ketiga. Ya, kita akan membuka Matius pasal yang ketiga. Kita akan belajar bersama-sama perikop tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Matius pasal 3 ayat yang pertama kita mulai. Ya, ada beberapa ayat yang nanti saya akan baca dan kita akan kupas sebagaimana apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Tema firman Tuhan adalah kita harus semakin berisi. Ya, kita harus semakin berisi. Demikian dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan perikop Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya tekankan di ayat yang terakhir, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, tema firman Tuhan hari ini harus semakin berisi. Nah, kenapa kita harus semakin berisi? Yang dimaksud konteks berisi dalam perihal gandum, ya, yang dipakai oleh perumpamaan dalam hal ini adalah gandum itu harus berisi, dia harus padat.
Supaya apa? Supaya kalau kita tarik di ayat yang ke-12, ketika sang penampi menampi gandum itu tidak terlempar sebagai sekam. Ya, tadi dikatakan sekam hanya untuk dibakar. Nah saudara, supaya kita memiliki satu konsep pemahaman yang benar, alat tampi yang ada di sana berbeda dengan alat tampi kita. Ya, kita menyebut dengan kata tampil atau tampak. Di sana alat tampinya itu seperti skop yang terbuat dari kayu. Ya, karena jumlah gantung banyak, maka modelnya diskop oleh pihak penampi, kemudian biji itu dilemparkan ke atas. Supaya apa? Supaya angin itu dapat mengempaskannya. Di sisi yang lain, ketika benih gantung itu diangkat ke atas, selain ada angin yang mengempas, antar biji itu saling berdesakan. Dan yang ketiga, ada komponen, yaitu pihak penampi yang memang punya kesengajaan untuk mengangkat gantung itu supaya bersih dari sekam dan debu. Saudara, kenapa saya berkata kita harus semakin berisi? Dalam kehidupan kekristenan, kita dibutuhkan atau membutuhkan kehidupan yang saleh. Saudara, konteks kesalehan ini tidak hanya berbicara kalau dicari di Alkitab. Hidup dalam kesalehan memang tidak banyak ditulis di dalam Alkitab. Kesalehan seringkali dipakai dengan padanan kata iman, hidup dalam kebenaran. Tetapi konteks kesalehan lebih daripada itu, yaitu kehidupan manusia tidak hanya karena iman, tetapi iman itu mendorong hidupnya melakukan hidup, perbuatan, perkataan, pemikiran sebagaimana kebenaran firman. Ya, hidup saleh tidak hanya sekedar sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan orang Saduki yang saat itu oleh Yohanes dikecam dengan keras. Dikatakan, hei kamu keturunan ular beludak, karena mereka melakukan kesalehan secara lahiriah. Sementara hidup dalam kesalehan dalam konteks berisi adalah kesalehan secara batiniah. Oleh dorongan pertobatan yang dialami, dia mengerjakan perbuatan berdasarkan kebenaran firman. Bukan oleh faktor eksternal. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa anak, ya, anak Tuhan yang dari tempat kita di depan. Kalau saya ketemu, saya sering PA supaya apa? Semua yang kelas penyampai firman itu mengerti dengan benar. Saudara, saat itu saya sampaikan konteks kasih Kristus itu berbeda dengan konteks kasih kebanyakan orang. Kalau Kristus itu sumber kasih, dia tidak menunggu apa sesuatu terjadi baru kemudian dari itu muncul pemikiran. Saya gambarkan terang, kemanapun terang itu datang, kemanapun terang itu dibawa, maka dengan sendirinya gelap itu tersingkir. Konteks Kristus sebagai terang bukan berarti ketika ada kegelapan maka terang itu baru dinyalakan. Ini bedanya di situ. Ya. Oleh sebab itu kalau hidup kita salah di hadapan Tuhan dalam perkop ini, ya, Yohanes membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang yang hidupnya, ya, salah di hadapan Tuhan dari dalam, dan orang-orang yang saleh karena adat istiadat. Sehingga pada waktu itu dalam kemudian Yohanes juga menulis perihal tentang Tuhan Yesus yang menghakimi akan dunia ini, yang menyebabkan ada orang-orang yang dipanggil dan dipilih, tetapi ada orang-orang yang dipanggil tetapi tidak dipilih. Berbicara tentang gantung, maka sekam pun masuk dalam kelompok gantung saat itu sebelum proses penampian terjadi. Nah, oleh sebab itu saya mau berkata, orang yang mengatakan dirinya Kristen belum tentu masuk surga. Tetapi ketika orang Kristen hidupnya memiliki karakter Kristus, hidupnya saleh dari dasar hatinya oleh pertobatan yang dialami oleh karena Tuhan menyentuh hidupnya oleh sebab Roh Kudus nanti yang membaptis hidupnya oleh kuasa Kristus, maka orang itu dari dalam diubahkan untuk memiliki perilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, perikop ini yang pertama berbicara nanti suatu saat yang disebut pengikut Kristus pun tidak dapat masuk ke surga, akan dihempaskan. Oleh siapa? Satu, oleh angin. Dua, oleh sesama. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri berkehendak, karena Tuhan tidak mau mengambil daripada orang Kristen kehidupan orang Kristen yang tidak berisi dan hidupnya tidak saling di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau saya berbicara alat tampi, ya saudara, alat tampi ini kita berbicara tentang satu alam. Saudara, banyak orang Kristen yang menjual kekristenannya karena faktor makanan, karena faktor jabatan.
Karena faktor pasangan hidup ini berbicara tentang alam sebetulnya. Ini berbicara tentang faktor-faktor yang di luar ya keberadaan hidup kita sebagai orang Kristen. Tetapi perlu kita pahami, ketika gantung itu diangkat, maka antar gantung sendiri saling berbenturan. Maka kemarin saya sampaikan dalam PA bersama-sama, ketika orang Kristen itu keluar dari komunitas Kristen, tidak dapat menyalahkan sesama. Karena itu memang prosesnya. Oleh sebab itu kita membutuhkan kehidupan kita sebagaimana visi yang selalu saya sampaikan. Jadilah Kristen yang dewasa. Sebab ketika orang Kristen itu dewasa, secara rohani dia hidup dalam kesalahan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus yang mengerjakan kesalahan itu dari dalam hidupnya, maka apa yang terjadi, benturan sebesar apapun, pergesekan sebesar apapun tidak akan menyebabkan dia keluar dari komunitas. Kenapa? Berisi. Ketika orang Kristen hidupnya berisi, hidup dalam kesalahan dia kerjakan karma itu bukan karena faktor eksternal, karena tuntutan, tetapi karena ada perubahan dalam dirinya, maka yang namanya kata maaf, kata mengasihi, kata mengampuni itu pasti akan muncul. Bahkan kita dapat memahami kekurangan orang lain sebagai bagian kesempatan hidup kita mengerjakan firman sebetulnya untuk melengkapi saudara. Nah, yang lebih berat lagi ketika Tuhan berkehendak mengangkatnya. Ada kata-kata ketika proses penampilan dilakukan, ya ketika angin tidak demikian besar untuk mengempaskan, apa yang dilakukan oleh menantu? Meniup. Ini yang terjadi saudara. Sehingga ada nats yang berkata, aku telah mengadakan tanda mukjizat demi namamu. Ada orang-orang yang mengerjakan pekabaran Injil demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena ketika Tuhan menampik kehidupan manusia tidak berdasarkan apa yang dikerjakan, tetapi berdasarkan hati yang terdalam. Karena hati yang terdalam akan melahirkan tutur kata perbuatan yang mencerminkan hidup dalam kesalahan. Tidak perlu dipaksa. Nah ini saudara. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita berbicara tentang penampilan, yang kedua, kita juga berbicara tentang kualitas biji. Tadi saya sampaikan, konteks kesalehan itu tidak hanya berbicara tentang sebuah hukum adat istiadat, tetapi bagaimana hidup orang Kristen diubahkan. Untuk apa? Yohanes mengatakan menghasilkan buah sesuai pertobatan. Dengan demikian, pertobatan saja tidak cukup. Ketika orang menyadari dalam hidupnya ada dosa, ada kesalahan, ada penyesalan, tidak hanya berhenti pada penyesalan, tidak hanya berhenti kata saya bertobat. Ya, kalau kita perhatikan para artis, mereka yang memakai narkoba, dia berkata saya menyesal. Tetapi langkah kemudian hari setelah terbebaskan dari masa karantina, ya, masa pemulihan, bahkan ada yang masuk penjara. Setelah itu apa yang dikerjakan? Ternyata mereka juga terjebak dalam perbuatan yang sama. Pertanyaannya, apakah orang ini mengalami perubahan dalam kehidupannya? Tentunya tidak saudara. Sementara Yohanes berkata, kita tidak dapat berpura-pura di hadapan Tuhan dengan berkata aku bertobat. Kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan pura-pura, dengan kebaikan, tapi dasar hati kita, ya, ada nats yang menegur dengan keras. Kita seperti sebuah kubur. Luarnya dibungkus sesuatu yang indah, dicat putih. Ya, kemarin ketika saya sempat pulang menengok makam dari orang tua, ada makam yang dibangun melebihi keindahan rumah orang hidup. Tetapi dalamnya firman Tuhan berisi apa? Kerangka. Berisi bangkai. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Nah saudara, kenapa saya sampaikan hal yang seperti ini? Nanti kita akan perhatikan di dalam kitab 2 Petrus. Kalau semua apa yang ada di dunia ini akan dihancurkan pada masa akhir, pada hari Tuhan, maka Petrus berkata, betapa salehnya kita harus hidup. Saudara, mau tidak mau, kita hidup di penghujung akhir zaman. Mau tidak mau, setiap kehidupan kekristenan harus ditampi. Dan ketika proses penampilan itu terjadi, saya berkata, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sesama, tapi kita lihat apakah hidup kita semakin berisi di hadapan Tuhan atau tidak.
Itu kenapa saya sebagai hamba Tuhan terus berdoa, Tuhan beri kemampuan kepadaku. Andai kata aku marah, aku tidak membenci. Andai kata aku marah, tidak timbul akar kepahitan. Andai kata aku marah, aku tidak akan membentuk karakter sebagai seorang pemarah. Mengapa demikian, saudara? Karena ini hakikatnya hidup kekristenan. Mau tidak mau, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa firman-Nya seperti ini? Tuhan kenapa kau tempatkan orang-orang dalam lingkungan hidupku seperti ini? Nggak enak. Tanpa kita sadari sebetulnya kita masuk dalam proses penampian. Saudara, firman ini berlaku untuk siapapun, termasuk berlaku untuk hamba Tuhan. Ya, saya sempat bercakap dengan anak saya. Ada beberapa pemuji yang pada waktu dulu demikian digandrungi banyak orang. Tapi sekarang, ya, satu lagu pun tidak ada yang mau menyanyikan. Tidak memunculkan produktivitas menciptakan lagu, sudah tidak lagi terjadi. Kenapa, saudara? Karena terkena seleksi. Ya. Ada lagi berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini penggenapan firman. Dan oleh sebab itu siapapun termasuk saya harus tumbuh semakin berisi. Buah pertobatan kita harusnya nyata. Bukan karena faktor eksternal untuk menunjukkan kesalahan hidup seperti orang Farisi dan orang Saduki, tetapi perubahan hidup kitalah yang berasal dari dalam, yang diurapi oleh Roh Kudus, itulah yang menyebabkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu cukup tragis, saudara. Orang-orang yang datang dari Yerusalem, dari Yudea, sekitar Yudea, bahkan sekitar Yordan, di hadapan Yohanes, hidupnya jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ya, kalau saudara baca, bahkan ketika orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berkata, bukankah aku ini keturunan Abraham? Yohanes mengatakan, ya, supaya mereka hati-hati, sebab faktor keturunan tidak menjamin kehidupan kita sebagai orang Kristen masuk dalam surga. Saudara, saya sempat berhitung ada berapa banyak sih seorang pendeta anaknya jadi pendeta. Gak banyak, saudara. Ya. Ada berapa banyak seorang penginjil melahirkan penginjil? Tidak banyak. Ini hanya sekedar sebagai sebuah contoh. Artinya apa? Sebetulnya kita masuk dalam kerajaan surga, kita menjadi orang yang tetap masuk dalam pilihan Tuhan, orang yang dipanggil dan dipilih sepenuhnya tidak tergantung pada orang tua kita, tidak tergantung pada orang-orang sekitar kita, tapi pada keputusan hidup kita untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Saat itu Yohanes berkata, Tuhan sanggup membuat anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Supaya kita jelas, saat itu Yohanes Pembaptis sedang berbicara di padang gurun. Jadi konotasi kita jangan batu gede-gede, saudara. Yohanes mau mengatakan dari debu pasir ini berbicara, Yohanes mengingatkan Adam itu terbuat dari debu tanah. Jangan karena lahiriah kita merupakan orang-orang yang Kristen sejak kecil pasti ada jaminan masuk dalam surga. Tidak, saudara. Kenapa? Karena alam, sesama, dan Tuhan sendiri yang akan memutuskan, menentukan apakah kita tetap di dalam atau tidak. Nah, oleh sebab itu saya rindu seluruh dan jemaat yang dikasih Tuhan, ya, gereja tetap masuk dalam visi Tuhan. Ini saya amin. Ya, visi Tuhan tidak mungkin dibatalkan oleh siapapun. Sebab Tuhan yang memerintahkan dalam hidup kita untuk mengerjakan panggilan itu. Dan semua yang difirmankan itu iya dan amin. Siapapun yang kepadanya Tuhan berkehendak untuk memakainya, maka sediakan diri untuk dipakai Tuhan. Siapapun yang dipakai oleh Tuhan dan menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, mari mulai saat ini sadar dalam hidup kita. Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Demikian kitab Roma pasal 12 mengatakan. Supaya kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang tidak. Karena ini yang menentukan kualitas hidup kekristenan kita. Nah, saudara, bagaimana menciptakan biji yang berisi? Ya, selain karya Roh Kudus yang Tuhan izinkan bekerja dalam hidup kita, supaya kita tidak dibaptis dalam api. Saudara, ketika Yohanes menyampaikan firman, ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Ya, memang ada 3 penafsiran. Dan 3 penafsiran ini, kalau saya coba perhatikan, kalau ini berbicara tentang akhir zaman, ya 3-tiganya masuk. Ini tidak hanya berbicara tentang Pentakosta,
Ini tidak berbicara tentang akhir zaman di mana setiap orang hidupnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus bagaimana nubuatan para nabi, tapi ini juga berbicara tentang masa penghakiman. Bagi orang yang hidupnya mau berubah jadi saleh, maka Tuhan akan menyertakan Roh Kudus dalam hidupnya untuk memberikan kekuatan. Tapi bagi orang yang tidak mau berubah, tidak mau hidup dalam kesalahan yang berasal daripada kehidupannya dari dalam, maka dia akan dibaptis dalam api. Sehingga Yohanes menuliskan, sekam debu akan dibakar dalam api. Nah saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, supaya kesalahan itu tetap dapat kita kerjakan, kita menjadi orang Kristen yang terus mengerjakan firman. Mari saudara, terus saya ingatkan, hiduplah dalam persekutuan saudara. Ya, kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Ketika kita harus melayani Tuhan, maka kita harus hidup dalam persekutuan. Ya, persekutuan dalam doa. Benar-benar kita bersekutu dalam doa. Tidak berdoa sebagai sebuah tradisi orang Kristen. Masuk gereja harus berdoa dulu, tidak saudara. Ya, tidak hanya hari Kamis itu jam doa. Ya, saya komunikasi dengan Pak Aryo yang kita percaya untuk mengatur. Yang ke depan itu akan kita ubah menjadi pray, praise, and worship. Ke depan. Ya, jadi doa, pujian dan penyembahan. Ya, kalau Tuhan kehendaki nanti yang datang banyak, ya alat ini sound system kita gunakan isinya hanya pujian dan penyembahan dan doa. Andai kata pun ada dasar firman Tuhan yang disampaikan, yang tidak banyak. Karena faktor pada hari itu kita rindu hidup kita betul-betul dicas. Kita ada persekutuan dengan Tuhan dalam doa kita. Ya, layani Tuhan dalam doamu, dalam persekutuan doamu, dalam ujianmu, dalam penyembahanmu, dalam membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan, dan dalam ibadah. Maka saya berkata, orang Kristen, sejelek-jeleknya orang Kristen, kalau hidupnya masih mau berdoa, dia masih rajin untuk beribadah, saya percaya niscaya ketika proses penapian terjadi, ujian disampaikan dalam hidupnya, orang itu tetap bertahan sebagai pribadi yang berisi. Tetap ketika orang mulai meninggalkan ibadah dalam hidupnya, ketika orang sudah boleh meninggalkan doa dalam hidupnya, ketika orang mulai meninggalkan membaca, mengkaji kebenaran firman Tuhan, orang itu tidak akan punya kekuatan untuk bertahan. Saudara, untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita akan melihat dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya baca saudara, supaya kita hari ini hati-hati. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya rindu tugas tanggung jawab gereja mewujudkan visi Tuhan terjadi. Pekerjaan maturia. Ya, maturia penginjilan tidak akan terjadi saudara kalau jemaat hidupnya belum diubahkan. Nah, mari bersama-sama kita lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 dimulai dikatakan sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia, dikatakan unsur-unsur dunia, apa yang ada di muka bumi ini akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan sekalian ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, perhatikan tulisan Rasul Petrus yang kedua di ayat ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, untuk mempertahankan iman kekristenan kita membutuhkan perbuatan. Karena perbuatan itulah yang mengokohkan iman itu tetap tinggal diam dalam hidup kita. Ketika saudara tekun sebagai pendoa, maka kegiatan doamu itu mengokohkan iman dan percaya. Ketika engkau sebagai pemuji, engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka pujian dan penyembahanmu itu mengokohkan sebetulnya iman dan percayamu kepada Tuhan. Ketika engkau dengan salah tekun beribadah, maka ibadahmu pun itu akan mengokohkan imanmu. Sebab tanpa tumbuh dengan kehidupan yang demikian, niscaya kita akan menjadi sekam. Andai kata biji-biji yang gabung, biji yang tidak siap untuk diuji, biji yang tidak siap untuk ditambi, maka dia akan terlempar keluar, akan sama dengan sekam, akan sama dengan debu yang pada akhirnya dibakar dan dimusnahkan. Saudara, Tuhan hanya mau memakai yang dipanggil dan dipilih.
Ingat, dalam rangka untuk berperang, Gideon tidak menggunakan semua tenaga yang ada. Yang terpanggil dan terpilihlah yang diajak berperang. Demikian juga kehidupan gereja Tuhan. Gereja ini akan memakai Tuhan, memakai melalui gerejanya setiap orang yang terpanggil dan terpilih untuk menyatakan visi Tuhan. Saudara, saya tidak tahu beberapa kali doa, ya, Tuhan memberikan satu visi dalam hidup saya, nanti bangkunya tidak hanya 3 lajur, tapi 6 lajur. Ya, di hari Kamis kemarin Tuhan bukakan kembali 6 lajur ini yang kamu harus kumpuli. Dan gereja paling tidak awal, di mana kamu mengembalakan paling tidak nanti berdoa panjangnya 30 meter. Saudara, ini saya sampaikan bukan dalam rangka apa-apa. Saya mau berkata visi Tuhan itu pasti terjadi. Apa yang Dia kehendaki pasti dinyatakan. Kalau gereja Tuhan menolak perkembangan berdasarkan visi yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya, maka gereja pun itu pun akan menjadi gereja yang dibinasakan. Tapi hamba Tuhan yang mendampingi dalam pengembangan, yang menolak akan visi Tuhan. Oleh sebab itu, mari semakin mentes, semakin berisi. Ya, jadilah pendoa yang betul-betul berdoa karena engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah pemuji dan penyembah karena engkau ingin mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah beribadah bukan sebagai sebuah rutinitas, tapi karena engkau membutuhkan Tuhan. Beribadah kepada Dia dan layanilah sesama untuk saling menguatkan. Supaya apa? Supaya ketika kita terikat dalam persekutuan kasih di dalam Kristus, kita dapat membimbing saudara-saudara kita yang lain untuk tetap bertumbuh di dalam hidup sebagai pendoa, sebagai pemuji, sebagai penyembah, dan sebagai orang-orang yang tekun di dalam ibadah di dalam Tuhan. Tuhan akan memakai siapapun yang berkehendak Dia pakai, dan Dia akan pakai siapapun yang mau dipakai, dan Tuhan akan memakai lebih bagi siapapun yang mau berubah hidupnya sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Diberkatilah kami hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berkenan memberi kemampuan dalam hidup kami untuk tetap tinggal diam, tumbuh sebagai biji yang semakin berisi, yang akan diambil Tuhan, masuk dalam lumbung Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karyanya bagi seluruh manusia di muka bumi. Kami mau dipakai, gereja Tuhan mau dipakai. Urapilah permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk saudara. Kita akan memperhatikan pengumuman sejenak. Shalom saudara-saudara, saya akan membacakan pengumuman mengenai jadwal kegiatan selama sepekan di Gereja Salmasi Jemaat Langraya. Berikut beberapa kegiatan selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah PR dan PWK pukul 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Yikolia Wijayanti. Pujian akan dilayani oleh Ibu Trifosa Menik, dan doa akan dilayani oleh Bapak Daniel Tumpal Malau. Bagi saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk membangun keintiman lebih dengan Tuhan serta mendukung gereja dalam doa, dapat mengikuti ibadah doa dan puasa pada hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Kertsuwarno. Doa dan pujian akan dilayani oleh Ibu Yohana Trimintarsi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube channel gereja ini. Untuk ibadah umum minggu depan, firman Tuhan pada ibadah pagi dan sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Kertsuwarno. Untuk pelayanan mimbar dapat melihat jadwal sebagai berikut. Kami juga menghimbau untuk saudara sekalian
tetap menjaga kesehatan dan mengenakan masker saat bepergian di luar rumah. Sekian pengumuman kegiatan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Permuliakan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bangun berdiri, kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa yang sakit, biarlah Tuhan berkenan menyembuhkan, yang hidup dalam kekhawatiran supaya Tuhan teguhkan, dan bagi mereka yang merindukan pemeliharaan hidup supaya Tuhan juga memberkati. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan hidup kami, yang pagi hari ini Tuhan perkenankan mengambil waktu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan berkenan menjangkau, menjamah, dan menyembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kekhawatiran oleh segala hal, Tuhan teguhkan iman dan percayanya kepada Engkau, supaya timbul pengharapan dan keberanian oleh sebab Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Mereka yang rindu pemeliharaan hidup, Tuhan nyatakan berkat, membuka tingkap-tingkap langit, menyatakan berkat dan anugerah, pemeliharaan dalam hidup mereka. Mereka yang merindukan pasangan hidup, diberkatilah mereka pasangan hidup yang sepadan. Mereka yang mempersiapkan untuk masuk dalam rumah tangga, diberkatilah persiapan mereka. Bahkan apa yang mereka butuhkan, Allah Jehovah Jireh mengadakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami percayakan sepenuhnya setiap langkah yang diambil pemerintah mengatasi krisis ekonomi, mengatasi krisis kesehatan akibat COVID-19. Tuhan menyatakan anugerah dengan cara Tuhan, sebab kami tahu Engkau memiliki cara yang terbaik untuk melepaskan bangsa ini dari wabah yang ada. Lebih daripada itu kami berdoa, situasi apapun boleh terjadi, tetapi visi Tuhan pasti tetap digenapi. Kami rindu program gereja, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir dan fasilitas mobil untuk pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan mengadakannya. Tuhan membuat indah pada waktunya. Kalau kami rindu mengawalinya di tahun 2021, maka proses itu diberkati oleh Tuhan. Sama dengan Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem, kami percaya rumah Tuhan ini pun boleh direnovasi kembali menjadi lebih besar, menampung lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang Tuhan akan pakai sebagai sarana mengembangkan karya Tuhan, mencapai visi Tuhan melalui salah satunya gereja yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua berkat dan anugerah di dalam ibadah hari ini. Haleluya. Seluruh dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, berpeganglah, bersandarlah kepada Dia, sumber kekuatan hidup kita. Angkat kedua tangan kita, dan kiranya berkat Tuhan turun sempurna dalam hidup kita. Kiranya pagi hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita.
berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kiranya persekutuan kita dalam kuasa Roh Kudus, tetap tinggal dalam hidup kita, pribadi Roh Kudus membimbing hidup kita mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita di kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom, shalom.